Halo guys. Halo. Kenalin aku Imelda dari Indozone. Nah sebelumnya boleh nggak saya hai dulu nih sama audiens Indozone yang Apa, Gen Z dan panggilannya? milenial. Panggilannya apa? Ada nggak? Panggilannya Indozone. Indozone aja sih. Hai Indozone gitu aja. Hai Indozone. Hai Indozone. Kasih tau mereka dong kenapa sih Gen Z dan milenial itu harus nonton film ini. Harus banget karena biasanya Gen Z kan mungkin agak susah untuk ikhlas ya. Jadi kita Mendem ya. mengajarkan untuk lebih ikhlas dan percaya untuk jalan Allah lebih baik gitu. Siapa tahu Ini masih Gen Z ada to yang Gen Z relate. berarti. Gen Z itu Gen Z. Oke, Gen Z oke, kayak, oke. ayo dong, kita Kalau lu kan percaya Gen Z aja. juga, Kak? Ini valid, kagak ada. Terus gimana kayak apalagi Tadi gua ngomong apa ya? Kalau milenial di pelajarannya apakah kira-kira yang bisa diambil? Fase belajar kita udah lewat guys. Enggak. Udah bukan waktunya belajar. Buat teman-teman yang mungkin terutama di Gen Z, saya rasa mungkin sempat melewatkan ya novelnya gitu, ya nggak masalah. Oh, iya. Justru ini sekarang hadir secara visual, bisa ditonton lebih mudah karena bisa ditonton di rumah dalam posisi bersantai, berkumpul dengan keluarga. Jadi kenapa harus nonton film ini? Karena ini film yang memang tentunya bisa mengisi banyak kekosongan informasi tentang keikhlasan, ketulusan, mencintai tanpa berharap ada balasan gitu. Iya, Itu iya. ini tentang itulah. Itu. Tentang cinta karena Allah. Masya Allah. Oke, nah ngomong-ngomong soal novel nih, kan film ini kan emang diadaptasi dari novel ya. Gimana sih cara kalian buat ngebangun karakter kalian sesuai dengan visual-visual orang-orang yang udah baca novel ini gitu? Iya ya. Pasti ekspektasinya kan banyak ya. Apalagi ekspektasi terhadap novel, sesuatu yang dibaca masing-masing orang. Misalnya kayak tinggal serumah pun, adik kakak pun, kalau baca satu novel belum tentu visual yang mereka bayangkan itu sama. Gitu. Betul. Apalagi ini kan bukan dari novel langsung, tapi adaptasi novelnya gitu. Dari adaptasi novel kemudian jadi skenario dulu. Setelah dari skenario kemudian dicocokkan juga dengan karakter-karakter dari aktor-aktrisnya gitu kan. Belum lagi juga nanti arahan dari direkturnya. Jadi memang terlalu banyak. Jadi intinya sih apa yang kami lakukan sesuai dengan diskusi bersama dengan director, produser. Banyak ngobrol. Gitu. Karena apapun yang mereka bawa ke kami tahu dan pasti itu sesuatu yang dia juga udah bawa bahan diskusi dari penulis aslinya, which is Kang Adik. Jadi kita menjalankan tugas sesuai dengan yang sudah ditentukan. Tapi kalian pede nggak kalau misalnya karakter kalian tuh sesuai dengan visual-visual para penonton? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Mungkin kita berusaha memberikan yang terbaik dan paling cuma bisa berharap aja ya biar bisa setidaknya benang merahnya tuh sama gitu. Yes, Itu yang betul. penting gitu. Oke. Dan gini, film itu kan kolektif ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa penonton itu akan bisa melihat secara keseluruhan, tidak hanya fokus terhadap satu karakter aja. Gitu. Karena emang even karakter yang hanya muncul 1-2 kali di film ini itu juga punya punya kesannya lah, punya pesan yang dia bawa juga. Jadi Penting juga. Penting juga. Aku punya pertanyaan buat Kak Deva. Oke. Akhir-akhir ini kan sering banget nih ngambil peran sebagai laki-laki yang mencintai dua wanita. Maksudnya, Tapi karakter Faik ini kan di film cukup berbeda ya. Gimana sih menurut kamu nih pribadi tentang karakter Faik ini yang ngebedain sama karakter-karakter kamu sebelumnya? yang bikin berbeda karakter Faik ini tentu dari memang secara premis juga udah beda banget. Kalau secara mau jelasin secara detail tuh gimana ya? Iya, supaya nggak spoiler. Pokoknya beda aja. Nggak ngerti kan? Enggak. Saya juga bingung. Enggak, tapi beneran beda sih. Menurut aku yang kali ini lebih leaning towards positif, tapi Iya, nggak iya, positif banget juga. Jadi Lumayan lah. lumayan lah. 90%-nya positif lah. Kayaknya kalau kemarin tuh bener-bener kayak lebih leaning towards negatif ya beberapa kali. Aku juga menjadi sebagai penikmat. Iya, saya juga. film Anda ya Kak, gitu. Kayaknya seluruh Indonesia juga nonton ya, gitu. Jadi yang kali ini enggak kok. Tolonglah harapannya lebih baik sedikit di sini. Jadi kayak jalan kayak, aduh nggak mau nonton, pasti dia bakal gini deh. Enggak kok, tenang aja. Oh iya, paling yang saya bisa tambahkan adalah perbedaan karakter Faik dengan karakter yang mungkin sebelumnya adalah Faik tuh laki-laki yang paham betul apa yang dia mau, kemudian dia nurut banget sama ibunya, yang mana apapun yang ibunya berikan itu udah pasti kan sesuatu yang mengarahkan kepada kebaikan kan, gitu. Itu yang pertama, itu aja udah beda dengan karakter sebelumnya karena mungkin saya bisa bilang dari karakter sebelumnya adalah karakter yang gampang goyang. Nah, Faik tuh sebenarnya nggak gitu, gitu. Faik nggak gitu. Cuman memang karena
dia nurut banget sama orang tuanya, pada akhirnya bakti yang dia kasih ke ibunya tuh membawa dia pada ujung dimana ada sedikit dilema. Nah, dilema itu yang kayaknya harus nonton deh biar Iya, paham. iya. Oke, sebagai closing, kasih tau dong ke audiens Indozone, tanggal berapa sih mereka bisa nonton di Netflix? Guys, jangan lupa Setetes Embun Cinta Niala akan tayang tanggal 31 Maret 2025 di Netflix. Jangan Hari lupa pertama nonton. Lebaran, jangan lupa nonton. Selamat Bareng Lebaran. sama keluarga. Selamat Lebaran. Yeay, dah, makasih Dadah. guys. Thank you so Terima much. kasih, Mbak. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.